Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Arya Sepano. Di sini saya akan membahas tugas Big Data untuk pertemuan yang ke-9 tentang text mining. Baik, langsung saja. Text mining dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen yang menggunakan tools analisis yang menggunakan komponen-komponen dalam data mining, yang salah satunya adalah kategorisasi. Selanjutnya, apa itu unstructured data? Unstructured data adalah data yang dapat dikatakan bersifat kualitatif karena formatnya yang tidak terstruktur dan sulit dideteksi dengan sistem pengolahan data kuantitatif. Seperti halnya struktured data, data yang tidak terstruktur ini dapat memiliki pakem atau model yang jelas dan cenderung sulit untuk diolah menggunakan alat-alat konvensional. Meski memiliki struktur yang tidak rapi seperti struktur data ini penting karena bisa lebih mendeskripsikan kinerja perusahaan atau bisnisnya. Jadi jika data terstruktur menampilkan informasi kuantitatif sebuah perusahaan, data tidak terstruktur bisa digunakan untuk menjangkau kebutuhan informasi yang sifatnya deskriptif. Dalam dunia data, ada dua jenis data dengan perbedaan yang cukup bertolak belakang. Dua jenis data tersebut adalah structured data dan unstructured data. Structured data dan unstructured data. Unstructured data adalah data yang dapat dikatakan bersifat kualitatif karena formatnya yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan dengan sistem. Terus karakter dari unstructured data yaitu seperti yang telah disebut di atas. Karakter data yang tidak terstruktur menampilkan format data yang acak dan cenderung tidak mempunyai pakem tertentu. Oleh karena itu, data terstruktur tidak dapat dimuat dalam baris atau kolom, sehingga sangat bergantung dari struktur data yang menampilkan informasi secara jelas lewat angka-angka. Karena tidak memiliki pakem atau format tertentu, dan data terstruktur juga tidak bisa menampilkan data secara urut. Seperti halnya struktur data ini cenderung bersifat acak dan tidak mengikuti aturan tertentu. Seperti namanya, unsur data kumpulan yang tidak dapat memiliki struktur. Terus informasi retrieval atau IR adalah penemuan bahan seperti dokumen yang bersifat terstruktur yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam suatu koleksi besar yang tersimpan dalam komputer atau mining. Evans dan Scott 2008. IR merupakan pencarian informasi yang berkaitan dengan representasi penyimpanan, pengaturan akses ke item informasi seperti dokumen, halaman web, katalog online, dan lainnya. Struktur dan catatan struktur objek atau multimedia. Representasi dan pengorganisasi item-item informasi harus sedemikian rupa sehingga memberi para pengguna akses mudah ke informasi yang mereka inginkan. Selanjutnya, text processing adalah suatu proses untuk menyeleksi data teks agar menjadi lebih terstruktur lagi dengan menggunakan serangkaian tahapan yang meliputi tahapan scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Selanjutnya, apa saja tahapan processing? Yang pertama, data cleansing. Melansir laman Tokopedia, tahap kerja pertama dalam processing adalah data cleaning. Yang kedua, data interaction atau tahap kerja berikutnya adalah proses
Data processing adalah dengan data integration. Yang selanjutnya data transformasi, data reduction. Selanjutnya kita akan membahas NLP atau Natural Language Processing. Adalah bagian dari Artificial Intelligence atau AI yang berkaitan dengan memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami bahasa alami manusia seperti dengan tulisan maupun dengan suara-suara yang sering digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. NLP diciptakan dengan menggabungkan linguistik komputerisasi bersama dengan model statistik machine learning dan deep learning. Semua unsur tersebut kemudian digunakan untuk membantu komputer untuk memproses processing tersebut, data teks maupun audio manusia, membuat dan memahami data tersebut sehingga mendapat makna penuh, lengkap dengan maksud dan sistematisnya. Contoh penerapan NLP. Yang pertama, pendeteksi spam. Pendeteksi spam seperti yang ada pada Google Mail menggunakan teknologi MPL untuk mendeteksi spam melalui klasifikasi kata. Yang selanjutnya, mesin penerjemah seperti yang ada di Google Translate. Siapa yang atau Microsoft Translator akan memudahkan kamu dalam memahami tulisan asing yang lebih cepat. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan feature extraction? Feature extraction adalah teknik pengambilan ciri atau fitur dari suatu bentuk yang nanti nilainya yang didapatkan akan dianalisis untuk proses selanjutnya. Klasifikasi adalah proses untuk menyatakan suatu objek ke dalam salah satu kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas word embeddings. Word embeddings adalah suatu proses konversi kata-kata yang berupa karakter alphanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata vektor yang akan merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Apa tujuan dari word embeddings adalah untuk menemukan kemiripan makna tersebut dalam digunakan metode word embedding. Atau word embedding adalah jenis representasi kata yang kemungkinkan kata-kata yang memiliki kemiripan yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Sekian, terima kasih Pak pemahaman saya untuk tugas ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.